Amin. Sebelum duduk berikan dulu tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Natal. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua berbahagia ya. Karena kita menerima limpah firman. Dan juga kita akan merayakan Natal di malam nanti. Juga esok hari kita akan makan bersama, menikmati berkat-berkat Tuhan. Baik, pada saat ini sebentar kita mau menikmati firman-Nya. Tuhan memberi firman-Nya di hati saya, tertulis di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Adapun tema firman Tuhan hari ini, damai sejahtera di hati kita sekalian. Saat ini kita sedang merayakan Natal. Natal adalah hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dia disebut juga Raja Damai. Artinya tanda kita merayakan Natal, hati kita harus damai sejahtera. Kita perhatikan dulu firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat yang ke-14. 2, 2, 3, ya. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Merayakan Natal. Natal adalah peristiwa terbesar sepanjang sejarah umat manusia, saudara. Yesus Kristus, tokoh terbesar sepanjang masa. Sampai zaman pun terbelah, saudara. Kan? Zaman sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, zaman sesudah Yesus lahir, Masehi. Ya, Yesuslah tokoh terbesar. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, telah menjadi daging. Firman menjadi daging, firman menjadi manusia, lahir di tengah-tengah kita umat manusia yang berdosa ini. Untuk satu tujuan, memperdamaikan kita, menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah manusia berdosa. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, kita telah kehilangan damai sejahtera. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka terpisah dari Tuhan, terusir dari Taman Eden, dan harus merasakan kutuk akibat dosa yang mereka perbuat, saudara. Melanggar perintah Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau terpisah selama-lamanya dengan manusia. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berbeda dengan malaikat. Malaikat diciptakan lewat firman. Tapi khusus manusia, sekalipun dari debu tanah liat, tapi ada DNA Tuhan dihembuskan, nafas Tuhan. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya ada bagian dalam diri Tuhan yang dihembuskan di dalam tanah itu sehingga menjadi makhluk yang hidup, saudara. Artinya sebenarnya manusia lebih dimuliakan dari malaikat sekalipun. Sehingga untuk mempersatukan kembali ya manusia dengan Tuhan, Allah harus rela menjadi manusia. Harus ada darah yang tertumpah. Tanpa darah tidak ada perdamaian, saudara. Sehingga ketika Yesus lahir dan Yesus menjadi anak domba Allah yang harus tersembelih, menghapus dosa dunia. Ketika dia disalib, dia berkata sudah selesai. Dia serahkan nyawanya, ya. Bukan diambil ya, tapi dia menyerahkan nyawanya. Dia serahkan nyawanya. Lalu pintu
tirai itu saudara, yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Terbuka kesempatan kita. Tembok pemisah itu sudah dirubuhkan. Sehingga tadinya kita berseteru telah diperdamaikan. Jadi Natal adalah berita damai sejahtera. Tanda kita merayakan Natal, Yesus lahir di hati kita, cek aja, ada nggak damai sejahtera di hati kita? Harus ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena tanpa Yesus sang Raja Damai, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, tidak ada damai bagi orang fasik, firman Tuhan. Yesaya 48 ayat yang ke-22. Yesaya 48 ayat 22. Demikian firman Tuhan, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Ya. Firman Tuhan. Selama kita bertahan di dalam dosa, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya damai sejahtera. Tidak ada damai bagi orang fasik, kata Tuhan. Inilah pekerjaan si jahat itu, saudara. Dia mau mengambil damai sejahtera di antara kita, sehingga kita ya berseteru dengan Tuhan. Manusia selama berseteru dengan Tuhan tidak akan pernah mengalami yang namanya damai sejahtera. Namanya sedang berseteru, saudara. Gak bisa damai kita, saudara. Bagaimana mau damai, saudara, kalau berseteru? Makanya harus damai dulu. Seenak-enaknya makanan di rumah, kalau saya bertengkar dengan istri saya, gak enak rasanya, saudara. Kayak ada di hati ini, gimana begitu, saudara? Kalaupun ada damai itu hanya pura-pura, saudara. Lebih enak lagi kalau berseteru itu dihapus, ya, berdamaian, saling mengampu. Nah, itu baru enak lagi, saudara. Tapi inilah pekerjaan setan, iblis. Dia pencuri, pembunuh dan pembinasa. Tapi pada kesempatan perayaan Natal pada hari ini, mari beri hati kita didamaikan. Jangan mau terus-menerus berseteru dengan Tuhan, saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi yang dimaksud damai sejahtera di sini bukan seperti sukacita ketika kita baru dapat uang THR atau dapat handphone baru, bonus, mobil baru, semualah itu yang bahagia. Yang dimaksud firman Tuhan bukan seperti itu, saudara. Tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Kenapa Tuhan berfirman seperti ini? Karena damai sejahtera di bumi ini seperti yang saya katakan tadi, hanya sementara saja, saudara. Ketika nanti sewaktu-waktu Tuhan panggil kita, goodbye itu semua, saudara. Dan yang harus kita hadapi nanti di kekekalan adalah penghakiman yang tidak bisa disogok dengan uang. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus, Dia akan menjadi hakim dan mengadili kita. Firman Tuhan katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, baik ataupun jahat. Itu semua ternyata terekam, terfile dengan jelas. Tidak bisa dihapus kalau kita tidak bertobat, saudara. Tuhan selalu kasih solusi. Jadi kalaupun kita berdosa, tapi kalau kita mau mengaku dosa kita, menyelesaikan dosa kita, memperdamaikan diri kita, maka Tuhan bisa mengampuni. Itulah kuasa darah Yesus, saudara. Itulah luar biasanya Tuhan.
kalau kita berdosa, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, tapi kalau kita dengan rendah hati mau menyelesaikannya, hapus, selesai saudara. Suci lagi saudara. Tapi kalau kita tidak mau menyelesaikan dosa itu, itulah yang menjadi hutang yang membebani kita nanti di pengadilan Kristus. Itulah yang membuat kita nanti gagal, tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Nama kita ternyata sudah dihapus. Akibat apa? Karena kita tidak menyelesaikan dosa yang kita lakukan selama di dunia ini. Makanya selama kita hidup di dunia ini, ya siapa kita tidak berbuat dosa saudara. Tapi mari kita selalu selesaikan, perdamaikan dengan Tuhan. Tembok pemisah itu terus dirobohkan, amin saudara. Jangan kita simpan-simpan, jangan kita bertahan dengan dosa kita, tapi kita bereskan dosa kita oleh darah Yesus. Kan firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9 kan. Manusianya sulit mengampuni, tapi Yesus kalau dilihatnya saudara, sebesar apapun kan anak yang hilang itu disambut lagi saudara. Ya. Firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada amin? Jadi kalau saudara mengaku dosa di hadapan Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, percayalah Tuhan sudah mengampuni dosa kita sebesar apapun itu saudara. Kuasa darah Yesus sanggup menyucikan, putih, bersih kembali, seperti tidak pernah berbuat dosa. Luar biasa darah Yesus saudara. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia bagi kita. Dan ini hanya bisa kita rasakan lewat perjumpaan dengan Tuhan. Encounter with God. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Kita semua berbeda-beda. Dan ini agak sulit dideskripsikan, sulit dijelaskan saudara. Perjumpaan Tuhan itu pribadi. Encounter with God, perjumpaan dengan Tuhan ini adalah titik balik setiap manusia. Kalau kita ingat Saulus ketika hendak menganiaya jemaat Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia lihat cahaya terang. Yesus berkata kepadanya, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Saat itu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidup dia diubahkan. Dari Saulus menjadi Paulus. Dari tadinya penganiaya jemaat, malah menjadi pengikut Yesus saudara. Perjumpaan dengan Tuhan ini harus kita alami pribadi lepas pribadi. Saya cerita sedikit saudara, bagaimana pengikutan saya ingat dulu ya. Kalau dulu saya waktu sebesar kecil seperti ini saudara, saya bayangkan Tuhan itu kok nggak keren gitu saudara. Saya lebih tertarik Superman, Doraemon. Mengenai salib sepertinya kok gimana gitu ya. Namanya masih anak-anak saudara. Tapi satu ketika, dulu saya masih di GKPS. Dulu ada istilahnya itu naik CD saudara. Jadi pada saat naik CD itu, entah bagaimana saya ciptakan lagu. Lalu saya nyanyikan saudara di GKPS itu. Saya ciptakan lagu dengan gitar abang saya pakai, ya saya coba-coba aja begitu saudara. Nah di situ saudara, percaya tidak percaya saudara, pada saat saya bernyanyi itu, opung saya masih hidup, opung Nengnong itu.
Jadi di lantai 2 itu saudara, saya lihat cahaya. Baru seperti Tuhan itu tersenyum sama saya saudara. Itulah pengalaman spiritual pertama saya saudara. Terasa damai sekali saudara. Sepertinya dia tersenyum gitu. Ada cahaya yang menerangi di lantai 2 itu saudara. Memang ini agak aneh ya, kok bisa pula di GKPS ada, agak aneh aja ya. Tapi itulah perjalanan kerohanian saya, spiritual saya saudara. Dan sewaktu fellowship di Batam, nah itu juga saudara. Sampai sekarang saya ingat saudara. Jadi ketika altar call, hati saya seperti menggebu-gebu untuk datang gitu ke depan saudara. Dan terasa bagaimanalah, sulit dijelaskan. Tapi itulah encounter with God itu. Perjumpaan dengan Tuhan di mana kita merasakan sukacita yang luar biasa. Dan satu titik yang di mana kita menghargai Tuhan sebagai pribadi yang betul-betul ada. Memang Tuhan itu ada. Tuhan itu memang ada, pribadi yang ada dan selalu mengawasi kita, selalu menuntun kita. Orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupnya akan dituntun oleh keinginan dagingnya sendiri, saudara. Apa yang dia suka, dia lakukan. Tapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita bagaikan menjadi tawanan roh. Kita tidak bebas lagi seperti ketika kita menjadi orang manusia lama. Karena ada yang membatasi kita, gerak kita. Itulah kuasa Roh Kudus yang mengingatkan kita tentang firman yang sudah kita dengar selama ini. Yang pada akhirnya perjalanan kerohanian kita terus dituntun semakin dewasa, semakin mengenal lebih dalam lagi, saudara. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Saya periksa di Alkitab juga seperti itu. Petrus tadinya penjala ikan, diubah menjadi penjala manusia. Semoga Bapak Ibu semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan, encounter with God, yang tentu berbeda-beda kita semua pengalamannya, saudara. Entah di mana, entah bagaimana itu, entah lagi kecelakaan lah, entah apa itu. Tapi semua kita harus mengalami betul-betul pengalaman pribadi, bukan dari sekedar dengar dari khotbah firman, bukan. Tapi betul-betul merasakan kasih Tuhan secara pribadi, itu yang saya maksud, saudara. Entah itu ketika saat dengar firman bisa jadi, entah saat sedang bekerja bisa jadi, macam-macam. Pada siang hari ini saya mau bagikan ada 3 alasan kenapa Yesus harus lahir di dunia, saudara. Menurut Efesus pasal 2, sebenarnya ini baca satu perikop ya, tapi tadi kita baca ayat 14-nya saja. Ya, ada 3 tujuan Tuhan lahir menjadi manusia, saudara. Yang pertama kembali di Efesus 2 ayat 14 tadi. Ya, coba sekali diulangi. Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, selama kita masih manusia lama, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka selama itu hidup kita akan selalu berseteru dengan Tuhan. Artinya, ya kita menjadi musuh Tuhan, berseteru, belum berdamai dengan Tuhan. Nah itu yang pertama, saudara, tujuan Yesus lahir menjadi manusia. Yang kedua, ayat yang ke-15. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Efesus 2 ayat yang ke-15. Ayat 15. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia,
ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Garis bawahi, menjadi manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia lama itu manusia yang penuh dosa, penuh kesalahan, penuh kecemaran, saudara. Manusia baru adalah manusia yang dibenarkan, dikuduskan, dan disempurnakan. Sederhananya manusia baru itu manusia yang tadinya hidup menurut dirinya sendiri, keinginannya sendiri, tapi setelah menjadi manusia baru, kita hidup menurut kehendak Tuhan, menurut firman Tuhan. Itu manusia baru, saudara. Manusia lama penuh dosa, penuh kesalahan, penuh kecemaran, saudara. Dan akibat ini semua akan hidupnya penuh penderitaan. Karena manusia lama kita ini artinya adalah tubuh kita ini, tubuh yang berdosa ini masih kuat dia, masih berkuasa atas kita. Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Apa itu manusia lama? Roma 6 ayat yang ke-6. ayat 6. Roma Pasal 6 ayat yang ke-6, ya. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya. Manusia lama adalah manusia yang tubuh dosanya ini masih berkuasa dalam dirinya. Belum disalibkan tubuh dosanya itu, sehingga masih menguasainya. Sehingga apapun yang dilakukannya itu dikontrol oleh dosa. Masih menjadi hamba dosa dia. Tidak berkuasa dia untuk melakukan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Sebenarnya aku ingin berbuat baik. Entah kenapa ada dosa di dalam diriku ini, gak bisa aku mengalahkannya. Kenapa bisa begitu? Karena tubuh dosanya itu masih berkuasa. Sedangkan dosa ini akan selalu membawa kepada maut. Upah dosa adalah maut. Jadi selama kita masih bertahan dengan manusia lama, sama dengan kita sedang berjalan menuju maut, saudara. Karena tubuh dosa yang berkuasa ini akan selalu membawa kita kepada segala kecemaran, segala kenajisan, segala perbuatan-perbuatan jahat, dibawanya kita, saudara. Sampai habis binasa kita, saudara. Makanya harus disalib supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh dosa harus dimatikan kuasanya lewat baptisan. Pertanyaan, emangnya kalau sudah dibaptis langsung jadi bisa hidup kudus? Langsung berubah jadi manusia baru? Enggak. Kenyataannya enggak, saudara. Apa benar setelah kita selesai dibaptis, seketika kita bisa berubah menjadi orang yang langsung jadi baik gitu, kudus, sempurna? Faktanya di lapangan sering sekali malahan kadang dosanya itu masih lanjut terus. Padahal baru dibaptis ini, saudara. Ya, lanjut lagi, minum lagi, saudara, merokok lagi, segala macam lah. Lanjut. Sama juga seperti murid-murid Yesus, ketika mereka dipanggil oleh Tuhan menjadi murid Tuhan, apakah seketika itu juga mereka langsung menjadi pribadi yang luar biasa, tidak ada dosa lagi, lemah lembut dan sebagainya? Enggak berubah, saudara. Tetap lanjut lagi, saudara. Tetap bertengkar mereka. Tetap juga keras hatinya, saudara. Pola pikirnya masih terbawa pada pola yang lama, masih terbawa-bawa. Loh, jadi kalau gitu ngapain dibaptis? Kolose 3 ayat 10, saudara.
Kolose 3 ayat 10. Jadi jangan pikir, oh setelah aku dibaptis langsung jadi berubah nanti aku. Tiba-tiba tubuh dosaku sudah hilang kuasanya. Bukan begitu saudara. Coba kita baca. Ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ya. Menurut gambar kaliknya. Ya, artinya saudara, perjalanan kerohanian kita ini harus melalui yang namanya proses. Terus menerus diperbaharui, diproses terus. Jadi bukan artinya saya katakan setelah nanti dibaptis langsung berubah jadi Superman saudara, atau langsung jadi seperti Nabi saudara. Enggak. Untuk kita berubah menjadi manusia baru itu perlu yang namanya proses. Terus menerus diperbarui. Tentunya lewat mendengar firman Tuhan. Makanya setelah selesai dibaptis jangan langsung pergi melalang buana. Masuk ke dalam rencana Tuhan selanjutnya harus mau digembalakan saudara. Mengalami proses. Terus menerus diupdate. Sama seperti ponsel kita kan. Terus mengalami dikirim versi upgrade-nya saudara. Diproses. Semakin baru, semakin bagus, diproses terus. Ngecat mobil kan begitu juga saudara. Nggak bisa langsung begitu aja langsung merah. Enggak. Kadang diproses dulu. Segala macam. Ada cat dasarnya dan segala macam. Kan jelas ini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus. Ya, selama kita hidup terus menerus diperbaharui. Itu makanya mengikut Tuhan ini sering digambarkan. Ya. Seperti suasana penggembalaan saudara. Antara gembala dan domba-dombanya. Dan gembala tahu ini prosesnya bagaimana ini. Mana yang gembala mempertimbangkan, yang ini prosesnya bagaimana. Cara merawat domba-domba itu beda-beda saudara. Sesuai dengan kondisi domba-dombanya. Gembala tentu lebih tahulah. Cara merawatnya tentu beda-beda saudara. Memang kalau kita lihat faktanya di zaman sekarang saudara, rasa-rasanya kok menjadi manusia baru itu rasa-rasanya mustahil. Sepertinya tak mungkin kita bisa menjadi orang benar. Jadi setan mulai berkecamuk dalam diri kita. Membuat kita nanti sampai tidak percaya kepada firman Tuhan. Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tapi di hati kita katakan, mana mungkin kudus. Baru bangun langsung tidur, langsung kudus. Inilah manusia berdosa. Kita manusia yang tidak sempurna, yang selalu melakukan kesalahan. Manusia tempatnya salah dan lupa katanya. Makanya terus kita harus mau diproses oleh Tuhan. Ada amin? Tujuan Tuhan Yesus yang ketiga. Efesus 2 ayat yang ke-22. Efesus 2 ayat 22. Ya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya. Jadi karena Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Kita ini manusia daging. Roh memang penurut, daging itu lemah. Lemah. Artinya gampang sekali berbuat dosa. Gampang sekali berbuat kecemaran, saudara. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Itu sebabnya oleh korban Kristus Tuhan memberikan kita seorang penolong. Itulah Roh Kudus. Roh penolong, roh penghibur yang selalu mengingatkan kita, yang selalu menginsapkan kita. Sehingga kita terus mau diproses, terus berjuang untuk mengikut Tuhan ini, saudara. Terus kita gunakan napas hidup ini sebagai kesempatan untuk kita melayani Tuhan.
Karena kalau kita masih manusia lama, yang kita pikirkan hanya apa yang membuatku senang, apa lagi yang bisa membuatku happy, apa lagi yang bisa membuatku kaya, apa lagi yang bisa semua tentang aku, saudara. Manusia baru tidak seperti itu. Manusia baru adalah manusia yang hatinya sudah terkoneksi dengan Tuhan, sehingga di dalam hatinya selalu ada rasa rindu bagaimana supaya Tuhan happy, bagaimana supaya Tuhan senang dengan aku. Hari ini apa Tuhan yang harus bisa kulakukan supaya Engkau senang? Apa yang bisa kulakukan Tuhan? Tuntun aku Tuhan. Manusia baru, saudara. Manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pekerjaan setan membuat kita lupa akan jati diri kita, sehingga kita menjadi tetap manusia lama, tempatnya salah dan lupa, saudara. Untuk itu Tuhan mau berdiam dalam diri kita. Tuhan mau bertabernakel dalam diri kita. Karena dengan kekuatan kita, kita tidak mampu untuk taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Roh penghibur, Roh Kudus, Roh penolong yang mengingatkan kita, yang memberi kita kekuatan supaya kita mampu menjadi manusia baru, manusia ilahi. Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk bisa hidup benar, hidup kudus, meninggalkan dosa, meninggalkan segala kecemaran, meninggalkan segala kesukaan-kesukaan daging kita, saudara. Mampu kita oleh kuasa Roh Kudus, kita mampu taat kepada kehendak Bapa di sorga. Matius 3 ayat yang ke-15. Matius 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, dan Yohanes pun menurutinya. Artinya kehidupan kita sepatutnya, kata Tuhan Yesus, adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Lewat kehidupan kita, kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Kita diciptakan di dunia ini tidak kebetulan, tapi ada satu kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan untuk kita kerjakan. Tapi itu tidak akan bisa kita mengerti kalau Roh Kudus tidak tinggal diam di dalam kita. Makanya perlu kita menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Supaya kita bisa melewati proses untuk menjadi manusia baru itu, saudara. Dan untuk menjadi manusia baru ini, saudara, manusia ilahi, prosesnya akan lebih lancar dan berhasil. Ya, kita harus mau menciptakan atau mendesain lingkungan kita agar mendukung kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena lingkungan di mana kita bergaul itu sangat menentukan, akan menentukan pola pikir kita, perilaku kita, perkataan kita, di mana kita tinggal, bagaimana lingkungan kita, bagaimana pergaulan kita, itu mempengaruhi kita. Maksud saya begini, saudara. Mungkin kita sudah menganggap diri kita baik, atau orang mungkin lihat kita baik. Orang tahunya, orang kenalnya kita baik. Ya. Tapi kenyataannya sebenarnya Tuhan jauh lebih kenal dan tahu seberapa kapasitas iman kita. Jangan-jangan di hadapan Tuhan iman kita masih setipis sangge-sangge. Saudara lihat saya, oh yang baik itu Pak Gerson, itu baik itu. Di gereja ya kerjanya baik. Tapi Tuhan tahu kapasitas iman saya sejauh apa, Tuhan lebih tahu. Jangan-jangan di hadapan Tuhan masih setipis sangge-sangge. Jika Tuhan izinkan tes iman seperti Yusuf, saudara. Dites, datang Tante Potifar. Kalau sekarang kayak
artis Napa Urbak misalnya, atau siapa yang cantik-cantik lah ya kan. Bagaimana kira-kira? Tahan nggak? Datang tante-tante cantik, tahan nggak? Jangan-jangan selama ini nggak berbuat dosa karena memang ya belum dites aja, saudara. Karena memang lingkungan. Jangan-jangan memang ya kehidupannya jujur, baik, keuangan bagus, karena memang belum dites aja. Coba kalau diizinkan Tuhan jadi legislatif, saudara, masuk ke bagian legislatif. Rupanya saya berkecimpung di sana, tahu-tahu ikut makan uang haram, saudara. Karena Tuhan tahu setipis sangge-sangge nggak diizinkan saya jadi caleg, saudara. Jangan anakku. Nanti kalau kau jadi polisi, habis kau nanti. Belum tahan imanmu katanya. Begini aja lah kau katanya. Takutnya, saudara. Artinya kita tidak boleh merasa diri kita sudah benar, sudah hebat, sudah rohani. Tuhan lebih tahu seberapa kapasitas iman kita. Jangan-jangan nanti dites langsung KO iman kita, saudara. Baru dites soal uang aja, di hadapan kita ada uang orang jatuh 50 juta. Tahu kita itu punya dia, tapi diam-diam sengaja kita diamkan aja biar untukku. Atau bergejolak iman kita, padahal kita ini pelayan Tuhan nih. Jatuh uang dia 50 juta. Oh, diam-diam aja bisa ku pakai beli ini, beli kereta, beli apa. KO, saudara, imannya, saudara. Ternyata iman kita di hadapan Tuhan masih tipis. Harus mau terus diproses, saudara. Iya. Taruhlah sekarang kita sepertinya benar, sepertinya baik. Entahnya karena memang belum dites sama Tuhan. Satu ketika nanti Tuhan izinkan, bagaimana? Tahan nggak? Tahan uji nggak? Nanti ada yang dekati ya penggoda, saudara, pelakor dan sebagainya, macam-macam itu, saudara. Tapi kalau kita bertahan dan kuat seperti Yusuf, Tuhan bangga, saudara. Ya, Tuhan sangat bangga sama Yusuf, saudara. Ketika dites, tahan uji dia, saudara. Datang tante Potifar, ada kesempatan untuk berbuat dosa, tapi dia lari, dia tinggalkan. Kuat dia, saudara. Berbeda dengan Daud. Daud sekali dites sama Tuhan, ditengoknya perempuan lagi mandi, langsung pikirannya kemana-mana, saudara. Gagal dia, saudara. Untung Tuhan berbelas kasihan, saudara. Jadi kita harus mendesain lingkungan kita. Mendesain lingkungan kita supaya kita bisa jadi orang baik. Karena kalau dengan kekuatan kitanya, jangan-jangan memang kita belum kuat. Karena belum kuat, ya kita desainlah lingkungan kita supaya kita gak gampang jatuh ke dalam dosa. Macam-macam kelemahan kita, ada yang kelemahannya soal uang, ada yang kelemahannya soal perempuan, ada yang kelemahannya soal jabatan dan sebagainya. Guru saya dulu, saudara, waktu saya di Malang, satu pelajaran yang dia ajarkan kepada kami sebagai hamba Tuhan, usahakan kemanapun kalian melayani, bawa istri kalian. Makanya saya kemana-mana melayani, katanya, saya selalu bawa istri saya. Kenapa saya bawa istri saya? Padahal nggak ngapa-ngapainnya istrinya. Bukan ada ikut ambil pelayanan dan sebagainya, enggak. Ngikut aja gitu, dampingi. Tapi selalu dibawa, saudara, kemana-mana. Kenapa? Karena saya nggak kuat, katanya. Nggak kuat saya. Daud aja nggak kuat, apalagi saya, katanya. Takut nanti ada godaan segala macam, saudara. Karena merasa nggak kuat, didesainlah supaya lingkungan ini membuat kita nggak gampang jatuh. Ada amin? Jangan, kita kadang cenderung gini, sengaja yang tempat gelap-gelap misalnya, supaya bebas. Sengaja cari kos yang bebas, yang tidak ada, mau jam 1 pulang silakan, mau jam 2 silakan, bebas saja. Mau laki-laki mau perempuan masuk, bebas saja. Ya memang udah tahu kita mendesain
Memang supaya gampang berbuat dosa ya jatuh betul dalam dosa saudara. Tapi kalau memang niat kita baik, kita desain memang lingkungan kita untuk supaya terus baik. Kita cari kosan yang baik, adanya di situ persekutuannya, ada segala macam. Sehingga kita pun terbantu saudara, terawasi kita. Sehingga kita berhasil jadi orang baik saudara, begitu maksud saya saudara. Jangan kita mau berhenti merokok tapi semua kawan kita merokok, itu mustahil. Semua kita mau berhenti narkoba tapi kawan-kawan kita semua pada narkoba, ya nggak bisa saudara. Kita nggak mau berjudi tapi kawan-kawan kita semua kita kawan yang main judi, nggak bisa saudara. Makanya rata-rata kesaksian orang yang berhenti narkoba itu mau tidak mau dia harus keluar dari lingkungan dia yang lama. Karena walaupun dia setelah direhabilitasi sudah bersih darahnya, tapi kalau dia kembali ke lingkungan dia yang lama, kawan-kawan yang lama, ketemu lagi saudara, balik lagi saudara. Jadi kita desain lingkungan kita supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Kelemahan kita ya saudara dan Tuhan lah yang tahu apa kelemahan kita saudara. Ciptakanlah lingkungan supaya kita tidak gampang jatuh dalam dosa. Ya, saya jujur aja ya, saya bandingkan semenjak saya nikah dengan sebelum nikah saudara. Kalau belum nikah saudara, anak muda ini wah pikirannya liar saudara. Entahlah saudara juga merasa ya. Firman Tuhan juga berkata, jauhilah nafsu orang muda. Karena orang muda itu cenderung hanya yang membuat dia senang, itu aja. Saya ingat gitu loh, apa yang bisa membuat happy lagi, kan begitu saudara. Orang muda, nafsu orang muda itu kuat. Semenjak menikah ini ya udah terlepas itu semua saudara. Ya, lebih tenang. Saudara tahulah itu saudara. Makanya sudah didesain oleh Tuhan supaya manusia bisa menjadi manusia baru, lepas dari dosa, masuklah kepada satu lembaga, itulah yang namanya pernikahan yang dikuduskan. Karena kalau tidak menikah saudara, ya itu bisa jatuh nanti dalam dosa. Tuhan sudah tahu seberapa kekuatan kita saudara. Tuhan kasih satu lembaga yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan satu lagi yang Tuhan kasih adalah anugerah, itu yang saya katakan tadi saudara, kasih karunia. Karena ya itu tadi, kita selalu cenderung kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita berbuat dosa, tapi Tuhan kasih karunia, kasih anugerah selalu untuk kita saudara. Ketika kita menyadari akan kesalahan kita sadar akan dosa kita kembali kepada Tuhan, Dia selalu memberikan ruang pengampunan yang seluas-luasnya bagi kita. Itulah lewat kasih karunia Tuhan. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib menghapus dosa manusia sehingga kita bisa menjadi manusia baru yang dibenarkan, yang dikuduskan sampai sempurna. Jadi tidak mustahil kita sempurna saudara. Orang Yesus sendiri katakan kok, haruslah kau sempurna sama seperti, di mana itu? Matius 5 ayat 48 coba. Ya, mungkin ayat terakhir ya. Udah jam 12. Matius 5 ayat yang ke 48, ya, pas. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau dengan pikiran manusia lama kita, ayat ini sepertinya sedang mengada-ngada saudara. Tapi firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Tuhan katakan harus kamu sempurna. Maka kita harus berjuang menjadi manusia baru yang dituntun oleh firman Tuhan. Tidak lagi dituntun oleh tubuh dosa kita saudara. Tubuh dosa ini kalau masih berkuasa saudara, wah jadi budak dosa kita. Tapi orang-orang yang hidup dalam Tuhan, kita tidak sama lagi dengan
manusia lama kita yang dulu, saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dulu kita hidup hanya menuruti hawa nafsu kita, tapi sekarang kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, menjadi manusia baru, maka kita harus hidup menurut kehendak Bapa di sorga, menggenapkan seluruh kehendak Bapa di sorga. Berjuang, dan itu semua adalah proses, saudara, proses. Tekunlah mengikuti proses. Gak bisa kita langsung instan menjadi orang yang kudus, gak bisa, saudara. Harus dari step by step, saudara. Sampai kita menjadi pribadi yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan.